sudah kita laksanakan. Hari ini sebenarnya kita fokus site modeling, cuman site modeling ini nggak begitu banyak kontennya. Cuman Baik. saya menariknya adalah ada permen baru sebenarnya. Permen baru itu Oke. Peraturan Menteri PU soal nomor 5 tahun 2006 sistem berbasis elektronik. Oke. Itu apa sih isinya? Saya coba slideshow, Pak. Ini saya udah summary-kan ke Bapak. Oke. Jadi ini Permen PU soal BIM. Ini ada isinya dalam dimensi BIM. Oke, Bapak lihat BIM 3D, 4D, apa segala macam itu dijelaskan di situ. Cuman ini saya coba summary ke Bapak. Jadi yang dimasukkan dimensi BIM di sini di permennya adalah dimensi BIM. Oke, dimensi BIM mereka sebutnya itu ada BIM level 1, 2, 3 segala macam lah. Tapi mereka mulai dari BIM 3D di sini. Oke. Tapi BIM ada BIM 3D modeling, BIM 4 time management, 5D take off, 6D analysis building performance, facilities management sama safety. Oke. Jadi konteksnya itu, Pak. Jadi apa yang sudah Permen PU. Nah, di sisi lain ini tidak dijelaskan secara detail di Permen PU, tapi kalau misalkan kita bicara maturity level daripada adopsi BIM, secara internasional kita adanya BIM level 0, level 1, level 2, level 3. Bapak kalau misalkan diskusi sama orang luar, mereka mungkin nggak tahu itu BIM 6D, BIM, karena itu kan bisa jadi lokal adoption-nya kita. Oke? Tapi kalau mereka ditanya, organisasi kalian, project kalian ini certified BIM level berapa, maka mereka akan lebih memahami, oh ini BIM level 2, level 3, segala macam. Nah, saya kira sekarang ini yang mau yang mau di-push oleh si PLN adalah BIM level 2 sekarang, saat ini. Kenapa? Karena sudah pakai nggak hanya sekedar 3D. Mungkin 3D ada selama ini kan, tapi itu dumb 3D, tidak ada informasi, cuma 3D biasa 3 dimensi. Jadi nggak ada informasi yang bisa kita ambil. Nah, sebenarnya yang paling tingginya itu adalah ada BIM level 3 di mana kita itu ada integrasi dari designs, constructions sama operations. Nah, itu yang akan dibahas di sini, Pak. Jadi di BIM level implementasi 1 kalau di internasional komitmen yaitu level 0 ini masih kayak semacam sketsa biasa aja, skematik. Sama yang belum pakai komputer lah, katakan seperti itu. Kemudian kalau BIM level 1 mereka sudah pakai 2D, 3D tapi belum ada kolaborasi. Mungkin pakai satu persatu yang masih secara sistem masih terpisah. Saya melihat dari informasi Pak Widya minggu lalu bahwa di PLNS sendiri kalau tim mechanical-nya drawing single line diagram, nanti mereka nggak mengurusin 3D-nya tuh. Itu Enggak, Pak. terpisah. Ini Terpisah. berarti belum ada integrasi, belum ada penerapan implementasi BIM di situ. Oke. Iya, betul. Belum. Itu jadi Bapak masih pakai 2D dan 3D terpisah, sehingga kalau Iya. misalkan dalam level itu masih BIM level 1, Pak. Oke, itu jadi kalau kita akses kondisinya sekarang. Tapi sekarang, kalau misalkan Bapak mau berpindah nih, BIM level 2, kalau yang internasionali, tapi kalau di kita, di Indonesia, berdasarkan Permen PU, kita sudah melibatkan 3D, 4D, 5D, sama, saya nggak tahu, 6D sustainable, Bapak ada analisis lingkungan nggak? Nah, saya nggak tahu ini. Misalkan carbon calculations, atau Pembangkit mungkin ada sih kayaknya, Pak. Kalau untuk lighting pembangkit. consumption, energy consumption, segala macam. Hmm. Nah, kalau sudah ada itu berarti Bapak sudah di level 2. Dan Bapak juga sudah mulai menggunakan CDE. CDE yang Bapak bilang kan sekarang lagi adopsi ACC ya. ACC. Betul. Sekarang kan kita coba push Bapak untuk bisa coba juga untuk BIC. Nah, ini sinilah yang kita lagi coba bicarakan, diskusikan ini. Jadi dari 3D modeling, kemudian 4D management, take off, sama building performance. Oke? Jadi di sini sudah ada Oke. kolaborasi, Pak. Di sini ada kolaborasi. Sampai di BIM level 3. Oke. Nah, ini yang pertama untuk yang soal dimensi sama level BIM, Pak. Oke. Ya. The next one adalah kalau misalkan kita buka lagi tadi ini ya, kalau misalkan saya cari ini. Ini
Bapak tinggal search di Google sebenarnya sudah bisa download aja ini permen Iya. PKP. Jadi ada level 1 LOD. Sekarang LOD, level of development atau level of information. Kalau misalkan untuk model konstruksi dia pakai apa? LOD 360. Oke. Pelaksanaan konstruksi di sini untuk yang di shop draw-nya segala macam. Nah, ini S-Build nih, LOD 500. Oke. Jadi mirip lah seperti yang tadi. Jadi di proyek BIM, kalau misalkan Bapak subkon untuk mengadakan pemodelan BIM, Bapak kan harus perlu tahu ini LOD berapa. Nah, kalau ditanya mungkin LOD 300 ya tinggal Bapak refer ke 300 ini. Apa yang sudah masuk di sini. Dan apa aja informasi yang ada di sini sudah diberikan oleh si permen. Jadi kalau LOD 100-200 nama objek minimum ya, dan parameter teknis. Kalau LOD 300 ada nama objek, kode RAB, referensi spesifikasi material. Oke. Kalau LOD 350 ada nama vendor, rencana instalasi, rencana instalasi selesai, realisasi segala macam. Kemudian malah dia wajibkan ada ke TKDN, Mbak. Oke. Oke, itu TKDN muncul di LOD 3,5 sampai 400. Yang biasanya untuk pelaksanaan konstruksi. Iya. Nah, kalau untuk LOD 500, selain TKDN juga ada informasi lokasi aset, kemudian nama vendor supplier, nomor urut pendaftaran. Nah, ini aset tagging nih namanya nih. Kemudian ada satker, kode satuan satker. Kalau misalkan ini organisasi information lah. Nggak tahu nanti kalau di PLN kan pasti ada nama asetnya gitu loh. Ya kan? Biasanya ada Iya. di situ lah kalau Ada. kode barangnya. Oke. Nah, kemudian untuk yang BIM 4D nih. Oke. Nah, ini sama dengan tadi. Sebelum kita masuk, ini yang saya bilang tadi di conceptual design, schematic, ini sesuai dengan apa construction document construction ini 3,5 sampai 400, S-Build LOD 500. Jadi kalau misalkan Bapak, setahu saya kalau di tender itu sebelum tender konstruksi ya, bukan tender desain ya. Iya. Kalau tender konstruksi minimal sudah ada 3,5 LOD 300-nya. Gitu. Jadi kalau di PLN kalau tidak masuk ke situ mungkin di dari skematik sama detail desainnya itu sudah mulai ada LOD 200 sampai LOD 300. Nah, ini pemahaman saya, Pak, yang jadi concern saya sebenarnya saya nggak tahu ini benar full atau tidak, tapi Bapak bisa advice. Jadi kalau misalkan ada proyek electrical substation project lah, ini kan tim electrical Bapak bekerja berbeda dengan civil tim Pak Widya ya. Betul. Jadi mereka keluarin single line diagram, orang Bapak pasti kasih mereka informasi lokasi kan. Iya. Survei dari tim Bapak tuh, tim Betul. civil. Dan mereka buat single line. Apakah mereka buat schematic drawing, Pak? Kebetulan nih ada orang yang suka bikin SLD samping saya, Pak. Saya tanya dulu ya. Ini udah betul ya? Atau ada yang single diagram? Dua D aja kan, kita sama ini nggak sampai 3D kan SLD-nya? Iya. Pertanyaan tadi apa, Pak Juni? Apakah di PLNE juga mengeluarkan schematic drawing untuk mengerjakannya sendiri atau disubkon juga ke Schematic drawing SLD di semuanya atau kita ngerjain sendiri? Ngerjain sendiri sih, Pak, ini, Pak, schematic drawing sampai 3D modeling? Nggak ada, Pak, justru 3D modelingnya, Pak. Cuma schematic aja SLD itu. Oke, siap. Jadi concernnya adalah kalau misalkan Bapak sekarang Pak Widya mau ke BIM ya, mau penerapan BIM ke depan, itu kan 3D itu harus terkoneksi dengan 2D. Betul. Ya, kalau dari Permen PU-nya itu mengatakan bahwa mewajibkan ini, Pak, 3D. yes, BIM 3D, model 3D bangunan informasi grafis.
Berarti Dan SLD ini kalau menurut kita mengikuti Paramen, SLD itu harus 3D gitu Pak kalau di BIM. no. Gimana Jadi Pak? 3D itu harus terkoneksi dengan 2D. Oke. Jadi istilahnya kita itu kalau Semua misalkan model 3D. ya ada perubahan. Jadi 3D itu 2D itu bisa kita hasilkan dari 3D, Pak, Iya, konteksnya. betul. Jadi kalau misalkan ada perubahan di 2D, kita harus update juga di perubahan di 3D. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak terpisah-pisah nih, sekarang misalkan Bapak ada yang mengerjakan 3D berbeda, yang mengerjakan 2D berbeda kan? Kalau misalkan Betul. ada update nih, nah ini yang jadi kadang-kadang jadi masalah. Jadi masalah karena kadang-kadang miss, entah lupa lah atau bagaimana gitu koordinasi kan. Iya. Nah, ini yang jadi ini pandangan aja untuk Pak Widya dan tim ya kalau misalkan mau penerapan BIM ke depan gitu loh. Jadi Iya. fokusnya kalau di Permen ini sebutkan bahwa 2D itu adalah bagian daripada 3D. Jadi kita generate 2D itu dari 3D atau dari 3D dari 2D kita generate 3D. Jadi kita bisa menggabungkan. Jadi ada koneksi, Pak, bukan terputus gitu. Oke. Nah, Oke. ini yang sering terjadi memang ini kan tergantung daripada workflow-nya apa si user lah. Saya nggak mau kerjain 3D, saya cumanya 2D. 3D-nya maunya di konsultan atau gimana kan. Nah, ini yang mungkin ya. Kayak ini cuma saran aja kalau kalau misalkan di 3D yang didapatkan dari subcon itu kalau bisa itu bisa kita ekstrak juga 2D-nya. Jadi kalau misalkan nanti sudah dapat hasil dari konsultan bisa kasih kita nggak hanya 2D tapi nggak hanya 3D tapi 2D juga yang kalau misalkan saya ubah dua dimensinya dia juga akan berubah di 3D-nya. Jadi meminimalisir adanya miss update daripada model. Oke, Oke. itu konteksnya. Nah, Siap. kalau 4D dia sebutkan soal schedule, Pak. Soal schedule itu, nah ini yang jadi masalah. Schedule merepresentasikan model 3D yang dilengkapi informasi konstruksi. Jadi kita itu harus BIM 4D itu harus ada 3D model plus jadwalnya. Nah, kalau Bapak misalkan pakai yang misalkan MS Project kan dia nggak bisa masuk BIM 4D jadinya karena dia nggak bisa adopsi 3D model. Dia cuma schedulingnya aja. Nah, kira-kira itu gambarnya. Jadi BIM 5D juga demikian. Oke, terhubung dengan kurva S. BIM 6D juga demikian. Oke. Nah, apa yang kemarin kita coba push ke Bapak soal di di proses ini. Sebenarnya waktu itu di pertemuan awal saya sudah ini sampaikan bahwa di Bendy itu kita punya satu platform. Kalau Bapak benar-benar mau menerapkan real BIM ya, real BIM tanda petik ya, benar-benar real BIM sesuai dengan standar, Bapak Iya. harus punya integrasi antara itu. Jadi misalkan kalau misalkan ini Betul. saya ada video, ini ada substations. Kemarin teman saya sudah berdasarkan gambar dari Bapak kemarin di Seko itu. Tapi dia cuma satu Oke. line aja dia coba buat. Iya. Jadi gambar 3D-nya kita kalau misalkan kita klik 3D ini kita bisa bawa ke gambar Mantap. ininya, SLD-nya. Jadi ini gambar 3D-nya Pak, saya ulang. Ini gambar Iya. 3D-nya sudah digambar pakai satu software. Oke. Kita bisa navigate dari gambar 3D misalnya ini transformer ini kita navigate ke eh, single line diagramnya sampai dengan oke. Jadi kita bisa dapatkan nih informasinya. Nah, jadi kalau misalkan saya ubah di sini, dia akan mengubah juga di 3D. Nah, konteksnya di Bapak sekarang itu kalau misalkan Bapak ubah di single line diagram, Bapak perlu kirim drawing lagi ke konsultan. Oh, ini perubahan. Dia harus update toh. Tapi kalau di sini kita bisa automate. Yang jadi concern adalah tagging nomornya segala macam. Karena ya kalau misalkan Bapak ada berbagai perubahan ininya ya harus terkoneksi. Nah, jadi Bapak create 3D konteksnya tapi langsung hasilkan single line diagram atau schematic drawings ya. Itu yang ide-ide daripada kalau Bapak mau menerapkan BIM-nya sendiri, Pak.
Oke, itu ya. Iya, iya. Dan ini kemarin ini yang bagian elektrikalnya. Kalau untuk di bagian sivilnya sih konteksnya sama lah. Di gambar jalan, jembatan atau site-nya nanti kita bisa dapat informasinya. Gambar 2D dan 3D. Sama device properties-nya juga. Atau mungkin ada engineering judgment-nya, engineering verification-nya kita bisa lakukan juga. Saya bukan expert di electrical ini. Kalau misalkan nanti sekiranya nih tim tim electrical tertarik mau lihat bagaimana konteks BIM 2D ke 3D sesuai dengan permen ini bisa kita terapkan. Nanti kita bisa jadwalkan sesi diskusinya, Pak. Ya, baik-baik, Pak. Jadi ini Selama sekedar ini di PLN belum SLD-nya selama ini 2D aja sih, Pak, nggak sampai 3D SLD itu. ya. Tapi kalau Bapak mau push maksudnya soal implementasi BIM nanti itu Nanti terintegrasi ke BIM ya, Pak. Yang ini tuh integrasi ke semua yang sipil work itu ya, Pak ya. Benar, benar. Jadi kalau misalkan Bapak mau penerapan BIM tadi 3D itu harus sesuai dengan yang Ya. ada integrasi Di daripada permen 2D ya. itu. Di permen bunyinya harus 3D ya, Pak ya. Mhm. Gambar-gambar itu. Ya. Oke, gitu sih, Pak. Oke. Siap-siap. Itu informasi singkatnya. Nah, sama ini enggak, kita soalnya perencanaan kan, sampai ke ini. Mhm. Dan jadi problem adalah kadang-kadang kalau si PLN jadi end user ya, owner ya. Jadi owner kan nggak perlu tahu. Owner nggak perlu tahu ada apa aja yang perlu di taunya hasil akhirnya aja. Kita di sini kita bisa dapat reportnya, generate report. Jadi kita basic desainnya itu dari 3D jadinya, dan kita menghasilkan 2D-nya. Jadi ini yang disebutkan real BIM, Pak. Real BIM sesuai dengan standar. Tapi kalau misalkan Bapak maunya cuma BIM untuk ya cuma asal 3D model sih bisa aja Bapak lakukan sesuai dengan workflow Bapak tadi yang yang seperti ini tadi. Bapak tinggal subcon aja. Mereka gambar pakai AutoCAD atau apa segala macam itu bisa aja. Tapi kalau misalkan Bapak tujuannya real BIM plus nanti kalau misalkan Bapak mau ke depan mau gabungkan ini ke digital twin karena 3D model ini kan wajib ada aset tag-nya nanti kalau Bapak hand over ke end user kan. Ya kan? Informasi asetnya. Nah, di situ yang perlu nanti Bapak maintain dari gambar 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian informasi waktu masa konstruksi itu terkonsolidasi di CDE-nya Bapak. Di CDE-nya Bapak itu di mana? Ya, entah di BIC atau di ACC nanti. Gitu kira-kira. Jadi semoga itu bisa memberikan informasi kepada Bapak soal apa sih sebenarnya BIM itu sendiri, real BIM itu seperti apa. Nanti Bapak bisa explore Permen PU ini yang Permen 5 nomor 2026 ini baru keluar ini kalau salah bulan lalu segala macam. Jadi karena saya lihat tim Bapak kan sangat visinya mau beralih ke arah BIM, silakan dibaca. Saya nggak tahu konsultan Bapak pernah sharing nggak ini ke Bapak. Tapi saya mau sharing ke Bapak supaya kalau ngobrol dengan konsultannya bisa tanyain. Sekarang kita berdasarkan Permen PU ini kita mau seperti apa. Oke, Pak Widya, ada pertanyaan, feedback? Bentar, Pak. Soalnya kita di Pak Azwar kan memang ada konstruksinya. Seperti konstruksi kalau Pak Azwar. Iya. Itu ada elektrikal juga kan di sana. Tapi maksudnya orang elektrikal di supervisi konstruksi ada. Tapi di bawah Pak Azwar itu bawah bahasa nih sekarang. Oh gitu. Meskipun elektrikal. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap. Maaf Pak, gini. Ya, gimana Pak? Jadi memang beda bidang ya Pak. Tapi nanti saya sampaikan ke manajemen bahwa
Menurut saya ini pandangan kalau untuk di supervisi konstruksi perlu ya Pak, karena memang real BIM kita sekarang lagi branding perusahaan bahwa kita tuh punya punya BIM lah Digital, gitu Pak, ya digital digital transformation, ya. digital transformation gitu PLN itu Pak Aha. brandingnya. Jadi kalau nanti saya sampaikan ini Pak yang barusan Pak Junius, selama Ya, ini SLD itu 2D, ternyata SLD bisa terintegrasi juga ya Pak, gitu, sampai ke SLD. Dan bahkan permen ada dasarnya kan Pak, dari permen. Gitu. iya, ya, iya. Ya, ya. Maka itu Pak dari situ. Terima kasih Pak. Oke, oke, kira-kira itu Pak ya. Ya, Nanti nanti ini saya baca-baca lagi nih Pak permennya Pak. siap, Baru siap, tahu siap. ini Pak saya. Nanti apa slide-nya nanti tak kasih lagi ke ini, upload Di lagi ke. update ya Pak. Nanti Ya, slide-nya update di link kemarin ya Pak ya. siap, siap. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau ke site modeling, Pak. Ya, Kita ke site modeling. Mari, tadi kan Bapak sudah open road sudah ini ya, entah. sudah install ya. Ya. Saya sebenarnya mau go through soal, maksudnya mau show ke Bapak, tapi nggak full step by step, tapi saya memberikan gimana prosesnya supaya Bapak tahu. Yang pertama Oke. adalah untuk site modeling ini kita pakai open roads. Jadi untuk menghasilkan quantity nanti seperti apa tak show ke Bapak deh. Oke. Kemudian nanti setelah site ini kita cut and fill analisisnya. Oke. Ya. Kemudian kalau bisa ini LiDAR data kemarin Bapak share gimana cara prosesnya. Kemudian integrasi geotechnical information yang kemarin Bapak ada bore log ya, borehole. Oke. Nah, sambil menunggu ini proses bentar, ini saya mau tampilkan yang Bapak lihat infrastructure cloud. Ini kita sudah ada yang kemarin Bapak kirimkan itu ternyata di Jawa Barat ya, Bandung, di bawah Bandung itu ya hasilnya ya, lastnya ya. Pak 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 Widya mute sih, tapi nggak dengar. Oke. Ya, oh sorry Pak, mute. Yang LiDAR tuh yang Bandung ya Pak ya? Yang LiDAR ini Pak, Iya, ada vegetasi malah iya. saya lihat. Itu memang di Bandung Selatan Pak, Bandung ke arah selatan Pak. Memang Oke. betul Pak lokasinya di situ Pak. Oke. Cuman Bapak kirim kemarin itu kan datanya cuma data Dotlas. data last doang ya, tidak punya koordinatnya. Betul. By the way Soalnya ini sebenarnya ada itu memang udah diolah aja sih Pak. Data raw-nya tuh memang ada juga sih Pak data raw-nya. biasanya ada trajektorinya toh. Iya betul ada. Hmm. Nah, saya manage aja saya oke, saya nggak tahu nih internet saya agak saya matikan kamera izin Pak ini untuk apa? Ya, Bandwidth kayaknya. sama Pak. Ya, Jadi di di situ itu ada apa kemarin di Oke, di installernya itu kan kemarin saya selain OpenRoads ada kasih iTunes Synchronizer sama ini ya iTunes Capture Import dan Upload ya. iya betul. Ya. Jadi datanya Bapak itu kalau misalkan ini free tools ini Pak. Hmm. Free tools. Bapak kalau install nanti akan kebuka ini. Ini ada di tools ini ada convert ini. Convert ini. Convert di sini ada berbagai jenis. Bisa source filenya Bapak ambil dari mana? Dari LAS, dari mana? Ini Bapak kemarin kirimkan ke saya. Ini ada LAS Bandung 15 April. Ini ada dua jenis nih. Ada anyclass.las sama ground.las toh. Ya. Iya. Nah, di sini fungsi iTunes Capture Upload yang free tools ini sebenarnya itu kita bisa ubah ke mana aja, ke apa? Ke format yang lain gitu. Karena LAS ini kan data daripada format daripada ininya, dari device-nya. Bapak pakai laser scanning ya, laser scanning. Oke, laser action. Jadi ini
data LAS-nya itu tidak bisa kita langsung baca di BAC. Kita harus ubah ke 3D tiles atau ke POT atau ke E57 segala macam untuk bisa kita baca. Nah, makanya saya kasihkan ke Bapak tadi ini ground, misalkan Bapak select ground, formatnya LAS. Oke, coba. Sorry. Sorry. Source file. LAS. Nah, di sini itu dia langsung otomatis nih kedetek mau target optionnya mau kemana gitu. Apakah mau ke save file, ke teks ini kalau len XML, Bapak titik-titik coordinates untuk kontur. Nah, biasanya yang paling kalau misalkan Bapak link sekarang populernya adalah 3D tiles. Ini yang menggunakan Cesium atau E57 ini mirip dengan LAS lah. Ya, tapi kalau di Bentley itu kita bisa pakai 3D tiles atau bagaimana macam atau ya, atau Bapak bisa pakai ini. Ini saya udah coba proses juga hasil punya Bapak. Ini namanya iTunes Capture Modeler. Saya juga buka. Bentar. Sambil menunggu nih Pak, sambil menunggu nih saya udah ada nih, ada buka OpenRoads ini di range. Oke, saya coba buka. Jadi prosesnya tadi itu kita bisa pakai ambil punya LAS Bapak, kemudian kita convert ke 3D tiles. Nah, 3D tilesnya bisa di mana aja kita kasih di share di sini, kasih namanya ground converting, kasih namanya. Dan save. Kemudian Bapak tinggal start aja di bawah. Dia nanti akan mengubahnya secara langsung ke jadi ini, jadi 3D tiles. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Bapak lihat di file LAS-nya tadi itu ada di sini nih, LAS Bandung. Nah, Bapak bisa lihat nih sekarang ini 3D tiles yang baru 5 bulan 5 14/9. Ini yang baru saya konfirmasi. Ini tadi yang kemarin Bapak kasih nih, ini kelas LAS nih bawah last week 27 bulan 4. Iya. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita converting datanya ke LAS ini, dia akan langsung mengubah jumlah filenya itu jauh smaller file. Jadi lebih kecil filenya. Ini kan 1,1 giga nih. Kalau misalkan Iya, saya ubah ke betul. itu jauh lebih kecil JSON-nya, cuma 2 KB nih totalnya. Oke. Dan tapi dia Ini punya banyak inilah, banyak ini. Cuman dia jauh lebih handy. Jadi kita itu streaming datanya nanti jauh lebih ringan. Itu tujuannya. Kalau misalkan oke. saya streaming yang 1,5 giga ini di cloud, oh itu butuh bandwidth yang cukup besar. Oke. Atau ini yang kedua. Jadi ini ada iTunes Capture Modeler. Ini kemarin saya udah buka nih. Ada punya Bapak tadi. Ini resultnya. Ini seperti ini nah. Oke. Jadi resultnya kalau saya open di ininya, ini akan buka viewer gratis lagi. Apa ini iTunes Capture Desktop ini gratis juga ini Pak. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Tapi kan ini masih di desktop tools ya. Masih di desktop tools. Kalau pakai Bapak pakai iTunes Capture ini itu bisa kita pakai untuk macam-macam Pak. Jadi misalkan Bapak source-nya fotogrametri atau pakai foto point cloud. Ya.
Lu bisa pakai itu. Jadi kita bisa. Ini ada ininya kabel listrik kayak ini, sutet ini. Iya, betul betul. Nah, jadi Bapak punya opsi sebenarnya. Kalau yang free yang ini, Pak. Free, Bikin capture ya. iTunes Capture. Nah, kalau ini nggak free nih, Pak. Ya, kalau ini nggak free. Yang modeler enggak ya, Pak? Yang modeler nggak. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak sudah eh, selesai nih ya, sudah selesai di free yang ini, di free, kan Bapak nggak punya akses. Bapak tinggal upload aja ini. Upload. Nah, di sini pasti eh, nih, ini Bapak perlu apa? Perlu sign up dengan atau perlu temukan data iTunes-nya yang mana gitu. Oke, coba sebentar dia loading. Oke, saya coba close saja ini. Ini internet saya kayaknya buruk banget saat ini. Ya, buruk. Anyway, saya coba refresh. Atau mungkin pakai ini kali. Pakai pakai Edge lebih gampang kali. Coba saya. Pakai Chrome kayaknya berat banget internet saya. Coba pakai Edge. Oke, sambil menunggu ini yang soal reality modeling, Pak. Ini kita coba pindah yang ke soal yang tadi ini. Yang apa? Bapak kemarin kan kirim saya ada Borehole. ya, ya. Ini ada borehole ya. Ini saya Iya. ada integrasikan borehole-nya sebenarnya. Kita pakai yang apa? Ini ada geotechnical extension di sini. Ini kita tarik dari kita sebut dengan open ground. Jadi ini informasi borehole-nya itu kita bisa bawa ke sini. Cuman ini bukan jadi concern-nya kita di set modeling lah. Nah, kita fokusnya kepada yang di tirennya Bapak. Nah, tirennya Bapak tadi itu, ini Bapak bisa lihat ini tirennya PLNE. Oke. Di sini sudah saya assign, sorry. Oops. Silakan tunggu dia loading sebentar, Pak. Atau ini sudah selesai. Ini dia akan synchronize dengan data yang geotechnical nih. Refreshing, Bapak bisa lihat di bawah ini. Refreshing element for open ground cloud. Wah, internet saya benar-benar buruk nih. Sebentar Pak. Jadi si geotechnical extension ini waktu itu kan saya kirim datanya berupa Excel ya Pak, data borehole ya Pak, Yes. data bacaan borehole. Nah data bacaan borehole ini dari Excel diinputnya kemana Pak, supaya jadi model tadi Pak? Oke, itu kita ada punya software lain Pak, namanya Open Ground. Open Ground. Jadi punya Open Ground. Tadi kan Bapak bisa lihat itu dia tarik data dari Open Ground Cloud. Jadi nggak bisa direct ke sini Pak. Yang ini ya refreshing element from the open ground cloud. Yes. Di open ground cloud itu berupa ini ya Pak, berupa data Excel di convert jadi model. Yes, ini saya buka atau gimana Pak?
coba buka ke Bapak. Jadi data Excel Bapak itu kita bisa input Pak ke dalam untuk menghasilkan quick log. Coba ya. Ini saya lagi. Jadi kalau Bapak lihat di tabulasinya saya tadi itu, di sini itu kan ada kemarin ada apa ya, BIC segala macam, tapi di sini kan nggak ada kelihatan ini yang open, yang bagian cloud, bagian groundnya. Nah itu saya pernah apa pernah coba presentasikan ke Bapak solusi, mungkin ke Pak Faal kali ya. Jadi bentar. Oke, saya coba buka. Jadi seperti ini, Pak. Jadi kita itu ada ground modeling, ground investigation, sama geotechnical analysis. Nah, kalau yang kemarin yang sering dipakai itu kan yang Plaxis Studio itu yang Pak Andi Sasono kemarin sempat ngobrol. Nah, itu di Plaxis Studio. Nah, sebelum melakukan geotechnical analysis kan kita perlu ground investigations. Nah, ground investigation ini yang pakai Open Ground Cloud. Nah, konteksnya kalau Open Ground itu dia kita tarik datanya ke, saya coba buka satu. Jadi kita tarik datanya itu seperti ini, Pak. Jadi ini dari mana interface-nya? Oke, jadi ini pakai aplikasi lapangan, Pak. Jadi Bapak dari orang lapangan itu bisa bisa input sendiri. Oh, Jadi app lapangannya terkoneksi dengan cloud-nya Open Ground untuk bisa menyimpan datanya. Orang-orang geotechnical atau civil jauh lebih paham soal itu sih. Sehingga kita bisa nanti dari situ kita bisa generate apa dia punya lognya, laporannya, dan kita bisa share foto segala macam. Nah, secara by report kita juga bisa buatlah reportnya macam-macam. Dan ini kalau menurut saya sih belum jadi concernnya si apa si PLN, kecuali kemarin tuh yang kayak kasus di apa Pak, di Aceh yang ada hancur itu ya, yang ya betul, pergerakan tanah ya. betul. Ini nih penting sekali ini. Kadang-kadang Ini. ada sih Pak, kadang-kadang di bidangnya Pak Andi itu kan ada geologi ya Pak, salah satunya. Nah itu Ah, kita itu kadang-kadang ada namanya tower kritis Pak. Jadi oke. tower kritis itu adalah tower yang akan rubuh Pak. Entah itu disebabkan oleh perencanaannya yang gagal atau karena bencana Pak. Nah, otomatis Hmm. kita tuh PLNE sudah melakukan perencanaan ulang, melakukan eh, analisis lah Pak terhadap tanah tersebut. Nanti dibuatkan lokasi yang baru di mana atau apakah bisa menggunakan lokasi yang sama dengan desain yang berbeda gitu Pak. Atau sama sekali nggak bisa digunakan gitu lokasi yang sama itu Pak. Harus It- pindah gitu misal. Nah itu itu kita kadang-kadang yang decision itu Pak. kalau misalkan Bapak, kalau di kita itu biasanya sebutkan itu Pak, ini kan kalau BIM ini kan di atas ya, upper structure. Betul. Nah, kalau di bawah itu biasanya Geotechnical Information Management, GIM, istilahnya begitu yang terkenalnya. Hmm. Dan Iya, iya. dan ini sebenarnya kalau soal GIM ini, kalau yang kemarin apa sudah ini ya, sudah pakai itu kayak Bina Marga sekarang, PU ini pakai sudah pakai yang, jadi mereka sudah ada GIM-nya, Hmm. Geotechnical Information Management-nya. Kira-kira gitu sih.
Ya. Dan menurut saya kalau misalkan Pak Andi tertarik untuk di situ sih, oke lah, kita bisa entertain. By the way, ini internet saya ini masih tetap bobrok nih. Emang berat ya Pak ke BIC ini Pak? Apa Pak? Ke BIC ini emang berat internetnya ya untuk masuk ke BIC. Apa gimana karena Saya rasa karena kemarin minggu lalu aman ya Pak ya? aman. Lokasi ya Pak? Saya ini kerja dari rumah, kemungkinan mungkin ini ada apa? Adek lagi main game atau apa? Oh, Bandwidth. iya. Saya Berkurang. perlu cek. Tapi Pak Widya bisa buka sendiri sih. Bapak bisa coba share screen aja sambil menunggu Oke, saya punya. ya Pak, coba Ya. ya. Kita buka apa nih Pak? BIC-nya Pak. BIC, oke. BIC. Bapak bisa di Google, di Chrome-nya itu Bapak ketik aja infrastructurecloud.bendy.com sih, tidak masalah. Saya kirim linknya deh. Ini Bapak bisa lihat di chat kalau misalkan Bapak ini klik langsung. Oke. Di chat Teams Pak. Oke. Nah. Kan punya project ya Pak? Bapak pakai akunnya si password ya. Bapak pakai login pakai akunnya Bapak aja. Oh, coba telepon saya. Oke, yang ini ya Pak? Yang talent engineering? Apa yang Yes. KKC? Yeah. Enggak, PLN Engineering, Pak. Oke. Oke, Bapak di administration, saya bisa guide Bapak. Administration. Bagian kiri paling bawah. Oh ini. Oke, di situ di reality management, Pak, di project reality management ada manage. Nah, Bapak klik manage di situ. Nah, di sini Bapak bisa yang last processing by item capture yang kedua dari atas. Oke. Ya, Bapak klik yang ada kode warna birunya itu. Oke. Ya, open in viewer. Oke. Bapak bisa lihat ya, ini itu adalah oke, dia loading nih. Nah, disinilah Bapak bisa di map layer sebelah kanan itu, Bapak bisa nonaktifkan itu. Klik klik oke. Ini yang apa? Reality modelingnya, dia loading itu masih. Nah, kalau misalkan Bapak background mapnya Bapak
turn on, maka akan muncul tadi yang Ini masih loading ya Pak? Kalau putih-putih gini ya? yes. Oke, nggak apa-apa. Oh iya betul loading. Oke. Ya, Bapak bisa tampilkan ini map layernya bisa hidupin kembali sih kalau misalkan itu kita bisa Tapi ini nggak sesuai koordinat ya Pak? Saya di jalan. sesuai Oh, koordinatnya. Coba emang sesuai ya? Oh iya Bapak deh. top view, Bapak Mbak top top view. dulu. Top view dulu. Nah, top view. Oh sesuai kok ini Pak ya. Dari Ya. sampingnya kelihatannya. Overlay toh. Benar ya? Overlay. Overlay. Ya, dengan jalannya juga kan. Itu benar kan jalannya? Iya. Nah, Betul sih Pak ini Heeh. di sebelah map player itu, Pak, kan ada tombol kayak gear gitu yang turn off map Di player sebelah di kanan. sebelah mana Pak? Kanan. Setting. Yes. Oke. Itu Bapak bisa lihat itu terrain di bawah itu kan ada enable ya. Bapak bisa kalau kita enable itu berarti dia akan Oh ini ya. membentuk benar elevasi sesungguhnya gitu. Tapi kalau ya, jadi sehingga Bapak bisa lihat kalau enable itu banyak banyak yang bagiannya yang hilang kan karena dia Iya. mengikuti. Plotting. Kalau kalau ini Bapak pakainya nggak enable berarti ini flat. Dia jadi melayang gitu. Iya betul Pak. Oke. Oke. Oh iya, jadi yang lagi berjalan tuh begini Pak, saya jadi ingat. Jadi yang lagi berjalan pakai ACC itu model 3D kan dibuat oleh modeler ya Pak ya. Jadi dari LOD 200 ke LOD 300 nih Pak, sedang proses. Nah, ada beberapa gambar yang memang sudah LOD 300 tuh Pak, model 3D-nya sudah ada di-convert dari gambar DWG 2D gitu. Nah, itu namanya digital twin ya Pak yang mengkolaborasikan atau mengoverlaykan hasil LiDAR dengan hasil model 3D ini. Misal di sini kan Pak kita akan ada tower nih misalkan Pak diplotkan model 3D-nya terintegrasi dengan hasil LiDAR. Itu istilahnya apa ya Pak kalau di sini? Itu kalau kita sebut tuh federated, Pak. Federated model Oh, biasanya. federated ya. Kalau federated itu kan antar model ya Pak. Kalau dengan LiDAR itu sama juga federated juga. Ya, karena model LiDAR dengan model 3D model BIM sendiri kan. Kalau konteks digital twin ini Pak, sebenarnya yang kemarin yang pernah saya minggu lalu kita bicarakan bahwa dia nggak hanya terbatas soal lu punya LiDAR, punya tambahan ini, enggak, tapi lebih kepada bagaimana Bapak bisa pertama punya akses ke as it is. Jadi kalau sekarang Bapak punya tower di sini kan. Nah, sekarang Bapak bisa mengakses kondisi towernya dengan bagaimana kondisi towernya sekarang gitu. Dan gimana caranya mengakses itu? Mungkin dari satu survei data LiDAR tadi itu di overlay dengan 3D BIM-nya sendiri. Kemudian kalau misalkan Bapak punya sensor di situ segala macam, itu yang kita sebut dengan proses di digital twin-nya itu sendiri. Mungkin ini saya coba tampilkan ke Bapak satu slide. Pemahaman digital twin itu supaya Bapak punya pemandangan yang komprehensif ya. Jadi, hold on. Sebentar, Pak. Oke. Saya coba izin share screen lagi. Nah, jadi apa itu sebenarnya digital twin itu, Pak? Jadi kita itu harus pertama punya data GIS. Jadi kalau Bapak mau membentuk digital twin, Bapak harus punya data GIS di mana model Bapak itu diletakkan di area di mana dia harus berada di real konteks. Nah, sekarang Bapak sudah punya nih lokasi towernya.
Oke, di titik lokasi di mana bernya seadanya. Kemudian Bapak ada reality modeling. Reality modeling ini yang kita sebutkan tadi, data yang dari LAS tadi itu kita overlay di base map-nya kita, di GIS data Oke. kita. Nah, kemudian baru Bapak kalau misalkan ada subsurface modelingnya tadi misalkan site ya, yang akan dilakukan ini open site nanti di open roads. Kemudian data 2 dimensinya itu kita gabungkan. Kemudian ini ada 3D, 4D modelsnya di sini. Nah, yang jadi konteksnya sebenarnya kita sebut digital twin itu kalau kita bisa mendapatkan informasi yang near real time, karena nggak mungkin real time, tapi near real time. Iya. Itu berdasarkan dari data apa? Dari IoT-nya kita misalkan. Oke. Entah mungkin ada kalau itu misalkan Bapak tower, apakah mungkin suhu atau karat atau apa yang jadi concern Bapak? Mungkin ada pergeseran, tilt meternya segala macam. Dan itu harus digabungkan dengan data dengan semua data-data ini digabungkan menjadi satu akses yang bisa Bapak akses dengan menjadi satu tempat di mana Bapak bisa akses semua data-data ini. Nah, platformnya itulah yang kemarin tuh yang dari awal Pak Robert bilang bahwa BIC bisa mengkombinasikan ini segala macam. Jadi Bapak bisa lihat data GIS kita bisa tarik, reality modeling kita bisa tarik, 3D, 4D models kita bisa tarik. Dan yang belum ini IoT data, Pak. IoT data kan belum ada ya. Kita nggak punya gitu. Oke. Nah, kalau di area BIM-nya sendiri, yang Bapak bicara ini, kebanyakan masih di sini, Pak. Jadi Bapak masih belum sampai di digital twin-nya itulah. Jadi kalau bacakan Bapak nanti kombinasikan ini dengan ada IoT datanya Bapak, asetnya Bapak, JS data, baru Bapak bisa disebut digital twin. Fokusnya adalah sebenarnya fungsinya adalah kalau misalkan Bapak punya physical asset di bawah, kemudian Bapak punya data ini, data apa aja tadi, GIS, segala macam ini bisa memberikan Bapak insight apa sih yang terjadi di lapangan untuk melakukan intervention. Jadi, digital twin itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja, nice to have gitu loh. Tapi harus ada value-nya apa sih? Jadi, misalkan dengan Bapak buat digital twin daripada transmisinya Bapak, Bapak punya akses informasi terhadap kondisi towernya Bapak. Tower kondisi apa misalkan? Dari hasil survei LIDAR, Bapak bisa melihat tingkat korosi dari tower-towernya Bapak. Misalkan begitu ya. Kemudian kalau dari hasil IoT, IoT Bapak misalkan di daerah gempa, apakah sudah ada pergeseran dari tilt meter? Itu kan datanya bisa ditarik gitu dari situ. Nah, itulah fungsinya kenapa kita push ke digital twin ini, Pak. Oke. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya punya model yang bagus, ada semuanya, ini integrasi itu. Enggak, kita harus punya value, memberikan insight, akses kepada siapapun owner operatornya, bahwa mereka bisa melihat kondisi asetnya secara near real time, oke, near real time, untuk bisa memberikan informasi kepada mereka, oh ini kita perlu ada eksekusi apa gitu. Apakah mungkin di bagian orang maintenance ya, mereka biasanya sangat penting untuk budget planning-nya gitu. Misalkan kalau melihat tingkat korosi performance daripada asetnya sendiri kan, jadi budget planning untuk maintenance seperti apa. Dan itulah yang kemarin si Pak Robert sebutkan bahwa BIC itu bisa support Bapak. Jadi misalkan dari reality management kita punya cost code untuk yang 5D kita bisa support Bapak. Jadi kalau yang lainnya nih form segala macam kill. Satu hal lagi yang kemarin Bapak tanya yang soal dashboard ya. Iya. Yap. Jadi kita itu bisa ngambil dashboard dari mana aja Pak? Ini dashboard Power BI ini. Ini kita bisa tarik macam-macam Power BI-nya Bapak. Ini cuma random password-nya aja nih. Iya.
atau inside dashboard. Nah, inside dashboard ini yang Bapak bisa lihat di KKC, project KKC ini ada, dia sudah configure inside dashboard. Ini menunjukkan beberapa status ini, status dokumentasi yang, status project yang ada di dalam fase desain, berapa banyak. Nah, kalau saya Yang coba. TIDP, MIDP itu ya Pak ya? Di Inside ini. Sorry, yang di mana Pak? TIDP, MIDP. Yes, Inside yes. ini. Iya, iya. Jadi misalkan ini berapa outgoing submitalnya, berapa yang overdue segala macam. Jadi project Ini BIM manager. connect ke BIC yang lain ya Pak? Sorry. Connect ke folder yang lain ya? Kalau misalkan Yes, dengan deliverable ya connect-nya ya? Atau yes, benar. dengan apa Pak? Oh. Kita bisa show as table di sini. Kita bisa lihat berapa banyak submital yang bisa dokumen yang belum selesai gitu. Ya. Nah, berapa banyak yang pending segala macam. Jadi BIM manajernya yang ini yang lebih. Nah, Bapak bisa ya, ini jadi ini sih. Jadi kalau dashboard buat Bapak, kalau misalkan progresnya berapa banyak sih? Berapa persen segala macam. Atau ya Bapak bisa tampilkan tadi dengan pakai tarik di Power Power BI lah. Power BI mungkin Bapak ada laporan progres yang lain gitu. Bapak bisa tarik. Power BI ini sebenarnya gampang aja buatnya, tinggal dari sini, dari administrations. Bapak bisa tes nanti. Kemudian manage Power BI dashboard. Oke. Nah, ini Bapak tinggal tes aja name sama URL Power BI-nya. Bapak bisa tarik. Jadi kalau Power BI, saya nggak tahu nih yang mana yang biasa saya pakai. Jadi misalkan ini seperti inilah Power BI ini. Oh, ini konfidensial nih. Start. Oke. Jadi di sini itu kan ada embed report ya, website or portal. Oke. Kita bisa ini aja, klik di sini, kemudian kita masukkan ke sini. Testing. Jadi di dashboard Bapak. Jadi kalau Bapak punya Power BI yang lain nanti, tinggal Bapak ini aja. Link aja pas dia akan tarik datanya. Nah, sama seperti ini dah. Untuk reportingnya Bapak gitu. Ya, ya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di Power BI kan jauh lebih enak ya representasinya. Ada kawan-kawan biasanya buka report sangat bagus banget di Power BI. Ini kita bisa akses dari sini untuk report. Oke, ini semoga internetnya udah balik kembali. Nah, di di Open Roads tadi, apa yang perlu kita tampilkan pertama kali adalah sebenarnya coordinate system, Pak. Oke, sebelumnya dulu deh. Jadi pas waktu Bapak buat Open Road, di sini itu kan ada new file ya, new file project. Ini ada workspace segala macam ya. Kalau ini saya nggak tahu ada metrik standar kali sama example ya, imperial ya, benar ya. Metrik paling Pak, metrik Indonesia, bare meter Pak. Ini terkait koordinat atau format Pak?
Oh, ini yang pertama dulu. Kalau misalkan Bapak pertama kali buat OpenRoads, saya mau jelaskan sebentar bahwa Bapak kan bisa apa? Bisa create file barunya itu. Oke. Kalau misalkan yang pertama kali Bapak buat kan ini kan kosong nih. Benar ya? Betul, betul. Betul ya. Jadi Bapak bisa pilih salah satu standar mungkin yang metrik kali, metrik standar ya. Iya. Metrik standar. Tapi metrik standar nggak ada ininya ya. Indonesia. Training example atau Indonesia standar lah. Nah, di sini tuh kita baru create project workset di sini. Kita uh, bisa ini create project baru lah, create project baru PLNA demo. Kemudian saya klik OK. Nah, baru muncul di sini yang new file. Nah, new file di sini tuh Bapak di browse di sheet file itu ada berbagai jenis, ada 2D, 3D segala macam. Nah, kalau misalkan kita menggambar 3D kita pakai yang 3D, Pak. Nah, kalau misalkan saya pakai untuk gambar 3D nih, saya pakai 3D, kemudian kasih namanya test file aja. Saya coba. Ini cuma untuk memberitahukan ke Bapak gimana step by step-nya untuk membuka file di OpenRoads. Nah, dia akan membuka file ini berdasarkan standar apa yang di bawah example training tadi. Tapi saya lihat Bapak tadi sudah coba create file baru ya di OpenRoads ya? Sudah ya? Iya, Pak, udah. Udah ini sih, udah ada apa? DGN ya? Oh ya, again. Sudah terbuka ya? Saya cek nih, saya bikin folder namanya cek set.dgn. Udah ada dashboard-nya sih Pak ini. Oke. Bapak bisa cek di sini di bagian atas ini dia itu ada biasanya kodenya 2D atau 3D V8. Bagian Nah, oh ini ini V8. di bagian ini ada ini 3D atau 2D V8 DGN. Kalau di Bapak apa? Yang sebelah mana Pak? Sorry. Ini Bapak kan sudah terbuka ya seperti ini ya. Iya, sudah seperti ini betul. Di bagian paling top paling atas tengah itu ada test file 3D. Oh, saya 2D sih Pak ini jadinya. Oke. Oh, bisa Nah, itu bisa dipilih ya 3D. ya itu ya bisa dipilih. Itu yang saya mau tadi jelaskan. Jadi Bapak kalau new file di sini sheet filenya ini, SED-nya ini Bapak bisa browse, itu ada pilihannya sheet 3D, 2D, sama matrix segala macam. Jadi kalau misalkan kita gambar terrain itu kan harusnya di 3D toh. Iya, Jadi betul. Jadi kita pilih yang 3D, jangan 2D. Kadang-kadang dia secara otomatis dia pilih kita 2D. Oke. Jadi Bapak bisa coba buat. Nah, saya sudah buat sendiri kemarin filenya Bapak di ini yang Bapak kirim nih di Garduseko nih. Saya coba buka kembali. Ini pertama kali Pak Widya pakai ini ya, OpenRoads ya. Iya, betul Pak. Pertama ini Pak. Nah, pas waktu pertama kali Bapak buat, kalau misalkan yang kita perlu tentukan adalah sebenarnya ada koordinat dulu, Pak. Jadi kita itu pakai koordinat apa sih? Yang Jadi WGS 84 itu ya Pak? yes, benar, Pak. Nah, jadi kan di sebelah kiri paling atas ini kan ada yang bisa kita klik, ini drop down ini ada
open roads modeling, geospasial segala macam. Kalau untuk kita mulai langkah pertamanya dengan menentukan koordinat sistem, kita pilih yang geospatial context. Kemudian di sini ada koordinat sistem nih. Nah, biasanya Bapak nggak kosong nih, koordinat sistemnya nggak ada. Jadi Bapak bisa cari di sini nih, from library. Kita tentukan dulu Pak. Berarti kita harus tahu dulu lokasinya di zona yang mana ya Pak ya? Benar, benar, Oke benar. Pak. Jadi saya sudah tahu kalau Bapak kemarin di Jambi, jadi saya tahu di APSC-nya berapa sih? 32478 ya misalnya. Bapak tinggal ketik aja search-nya itu. Kan beda-beda, kita itu ada beberapa zona ya. Jadi ada 48S, ada 49S. 51, 50 sudah tuh. Ya, oke. Ya, jadi Bapak kalau sudah selesai assign itu baru misalkan baru Bapak bisa ini nih, reference. Jadi Bapak kemarin kirim yang kirim Bapak punya kontur ya. Iya betul, kontur. Ya, jadi Bapak kita tarik kontur itu dengan attach reference. Kita Formatnya tarik. bisa apa aja nih Pak yang ditarik tuh? Oke, formatnya kita bisa macam-macam Pak. Bapak bisa lihat sini. Kan saya Atau harus dari sini di-convert ya. dulu? Nggak harus di-convert dulu berarti ya? Sama Nggak Edwin harus. Bapak converter. bisa lihat dari Oke. sini. Di sini itu ada file types-nya Pak. Jadi ini Oh file iya, types yang DGN. kita bisa baca. DGN DXF ya. Oke, Ya. oke. Oke. Nah, sesudah itu baru kita attach nih. Nah, sehingga sini Oke. saya kemarin itu ada reference site-nya Bapak, saya udah tarik nih. Sudah Oke. masukin. Inilah ceritanya yang lokasinya Bapak tadi. Ya, oke. Oke. Nah, dari sini kita buat site modeling nih, site modeling. Ini site modeling 2D nih saya coba buka nih. Tuh ya. Oke. Bapak bisa lihat di sini itu kan ada yang terrain-nya ya. Terrain-nya ini sebenarnya kita bisa aktivasi misalkan triangle-nya misalkan ini. Berarti ini udah alignment dulu siapa ya? Yang warna merah biru ini? Merah biru ini cut and fill-nya Pak. Saya sudah Oh, cut melakukan and fill. cut and fill-nya. Oke. Jadi kalau ini saya mau tampilkan dulu ini yang yang dia punya terrain. Ini misalkan triangle-nya seperti apa sih? Nah, kemarin seperti ini nih, konturnya nih, garis kontur yang saya dapat dari Bapak nih. Bapak bisa lihat nih. Kalau saya bikin triangle-nya, nah seperti ini nih. Tapi kan ini kan 2 dimensi nih, 2D ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat 3D, kita bisa klik kanan, kita ubah view-nya. View-nya ke plane 3D. Bapak bisa lihat nih. 3D-nya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa matikan lah. Jadi, kali ini kan cuma purpose-nya Bapak mau saya tampilkan Bapak bahwa kita bisa bermain untuk secara visualisasi soal terrain site-nya seperti apa. Sampai Ini saya nanti cuma, ada bikin potongan ya Pak ya? Section A, B, C, D gitu. Dan ya ini dari kita bisa bikin itu Pak. sama juga bikin alignment dulu ya Pak ya? Potongan A ke A, B ke B gitu ya Pak? Ya, kita bisa buat seperti itu Pak. Jadi, yang penting surface-nya udah terbentuk kayak seperti ini ya Pak? Udah ada surface-nya ya? surveinya sudah terbentuk seperti ini. Nah, Oke, kalau oke. di
di site tirainya kita, inilah yang kemarin saya sebut kita punya grading solver. Jadi kalau misalkan saya ini kan udah 5D ya. Ini saya coba cari yang ini kan sudah jadi nih tirainya nih. Saya coba cari gambar yang belum model yang sudah saya buat boundary-nya tapi belum jadi ininya. Cut and fill-nya. Oke, saya coba matikan attachment-nya site-nya Bapak. Oke. Nah, di sini di kita punya site sebenarnya di ini ada berbagai jenis nih. Ada misalkan Bapak building pad ya. Kita bisa tampilkan di sini layout-nya ada building di sini. Kita tinggal gambar-gambar aja di sini kalau. Jadi akan buat site baru. Jadi kalau misalkan Bapak mau buat jalan, tinggal pilih jalan di sini. Kemudian klik kiri, kemudian mungkin jalannya dari sini ke sini. Kemudian klik kanan. Nah, dia akan membuat jalan otomatis. Ini untuk yang site planning aja. Nah, ini jalan mungkin satu lagi nih jalan dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Jadi dia sudah bentuk jalan seperti ini. Nah, kemudian kita kalau misalkan pengen tahu berapa banyak sih ini optimasi daripada site-nya yang paling maksimal dengan model site seperti ini. Kita ada namanya grading solver di sini. Kita bisa klik aja grading solver. Apa yang terjadi? Dia akan menghitung kita punya cut and fill itu seberapa banyak sih. Oke, saya coba. Ini cara Coba, Pak. menentukan nolnya Pak, kan ini cut and fill itu kan otomatis harus ditentukan dulu ya nol titik acuan elevasi nolnya. Baru ditentukan yang mana yang di-cut, mana yang di-fill ya Pak. Ini berarti di settingnya ada settingannya dulu ya Pak sebelum melakukan perhitungan cut and fill ini. Kita kan overlay langsung nih, Pak. Overlay langsung tirainya. Oh, overlay by layout ini. Yes. Jadi kita overlay tirainya dia langsung mendeteksi di mana kita di mana kita letakkan. Jadi kalau misalkan Bapak bisa lihat di sini, kalau saya koordinat ya, label coordinate. Jadi XYZ-nya, misalkan kita bisa tampilkan di sini. Titiknya. Jadi dia itu menghitung berdasarkan daripada saya punya tirainya tadi. Jadi pertama kali kalau misalkan kita mau gambarnya itu kita harus tentukan dulu ini ada limit disturbance-nya Pak. Jadi misalkan area di mana kita mau lakukan gambar itu. Sini. Ini masih site ya. Ini kita belum bicara koridor untuk jalannya. Ya. Jadi kita disinilah kita tentukan limit disturbance. Tadi kan kalau limit disturbance-nya itu yang warna biru ini nih Pak, kiri ini. Jadi baru di dalam itu baru saya tentukan buat grading solvernya nih di sini. Oke. Kalau yang Bapak bilang tadi berapa elevasinya segala macam itu pas waktu kita menggambar ini jalannya nanti itu. Kita harus menentukan berapa elevasi alignment horizontal dan alignment vertikalnya. Ya, dan sini Bapak bisa lihat dia mengkalkulasikan kepada kita berapa cut, berapa fill segala macam. Ini ada 3.600, segala macam. Oke. Nah, atau kita bisa ini create
cut fill volume. Oh, tabel ya Pak? Yes, kita bisa ini. Kita bisa, dia akan menghitung kepada kita nih. Cut and volume. Bapak bisa lihat cut and volumenya. Ini. Dan kalau nanti komponen quantity. Nah, nanti kita bisa dari sini itu kita bisa kalau saya ke koridor. Tapi ini saya agak lompat-lompat nih ceritanya. Tapi ini kan site-nya sudah jadi. Sekarang kalau misalkan saya perlu buat jalannya sendiri yang kemarin ada jalan di depan substationnya. Nah, di jalan di depan substationnya ini yang kita butuh alinyemen vertikal sama alinyemen horizontalnya nih, Pak. Jadi di sini, di konteksnya misalkan nih saya bikin random ya di sini. Di geometri ini kan kita ini ada alinyemen horizontal sama vertikal. Jadi kalau misalkan saya gambar nih salah satu, harus di atas terrain, sini ke sini. Ini alinyemen horizontal. Oke. Sekarang saya mau ini locate plane. Mau ubah ini dari alignment horizontal ke alignment vertikal untuk bisa mendapatkan alignment daripada si jalan rayanya sendiri. Jadi kalau misalkan tadi kita ubah ke 3D, nanti saya bisa dapatkan yang seperti ini. Nah, jalan konteksnya ini ya yang kita perlu nanti kalau misalkan kita overlay dengan dengan maps-nya kita tadi. Ini coba. Nah, kira-kira gitu, Pak. Oke Pak. Ini warnanya bisa dikasih juga ya Pak sebetulnya. Ini hanya tampilan aja ya. Jalan itu kan warna hitam ya. Kalau yang putih ini apa Pak? Oh, landmarknya kan, landmarkingnya. Ya gitu kita bisa buat lah. Ini tergantung daripada template-nya sendiri sih. Ya. Kalau yang putihnya di sini itu ini pinggir jalan ya. Kalau kita ROW-nya, right of way di sini dia ada cetak juga ini trotoar yang putih-putih ini, Bang. Kalau yang sebelah kirinya ini yang parit, ditch segala macam. Oke. Kalau tadi dan bentuk ini konfigurasinya bisa di custom kan, Pak? Oh, bisa. Macam-macam. Ya. Macam-macam modelnya, template-nya. Jadi kalau misalkan dia ngikutin gambar model ini, Pak, yang 2D-nya berarti. Benar. Jadi kita pakai di 2D untuk bisa di 3D, Pak. Jadi Bapak bisa ini ada name-nya segala macam kan ini, feature jalan pangkos, CCTV segala macam. Jadi kita mengklasifikasikan berdasarkan layar-layar dulu ya Pak ya? Layar-layarnya dipisahkan ya? Oke. Baru nanti yang tertampil berdasarkan kelompok layarnya ya Pak? Benar. Yang tampil benar di sekali, paling kanan itu. Oke. Benar. Pak. Jadi kita gambarnya dari 2 dimensi, ini reflected ke 3 dimensi. Jadi kalau Bapak dilihat di sini, dia akan berubah di sebelah kanannya, harusnya terdelete juga. Saya pengguna Civil 3D, tapi kayaknya belum ada ya Pak kalau Civil 3D seperti ini ya Pak, visualisasinya ya. Yang udah ada belum ya? Saya belum tahu. Mungkin kalau misalkan untuk yang soal mapping sih belum sih ya. Iya. Yang sebelah kanannya nih Pak. Konteksnya berbeda nih. Kalau pendekatannya
Kalau di kita itu, kita gambar 2D di sini, dia reflected ke gambar 3D-nya. Iya, betul. Beda ini ya. Nanti kalau step by step-nya, saya bisa kirim gimana cara buatnya. Saya bisa kirimkan ke Bapak deh, step by step-nya. Iya, Pak. Nanti Videonya saya kalau Bapak. ikutin, Pak, cara step by step-nya, Pak. Ini saya secara ini aja, nyuruh aja. Ini kalau misalkan Bapak butuh kuantitinya, ini Bapak bisa lihat nih, cut and volumenya area. berapa. Volumenya berapa nih, ada berapa nih. Terus kemudian unit cost-nya ini ada nih. Ada Bapak buat report nih. Volumenya berapa segala macam. Maksudnya kita input aja berarti ya, Pak, di sini ya? Tinggal di input ya, pasnya. Tinggal input aja unit cost-nya, Pak. Jadi misalkan Ini ini satu input kan? manual langsung di sini, direct aja Iya, input iya. cost-nya. Misalkan 100 nih, dia akan ubah langsung nih. Ini Reportnya. unit cost-nya per meter. Satuannya apa, Pak? Di mana Ini lihat ada satuannya? unitnya. Cut kubik per Cut meter. per meter. Iya, kubik per meter. Kubik per Kalau meter. ini kan nggak enak kelihatannya, Pak. Bapak bisa klik aja yang report di sini. Report di belah kiri bawah. Cuman kalau di report ini kita nggak bisa input unit cost-nya, Pak. Iya, iya. Kalau di sini langsung ke berapa cut and flow-nya, ini kan berapa ini. Unit cost-nya langsung udah sesuai dengan sini. Ini 100 tadi. Jadi kalau mau input unit cost harus di sini dulu, Pak. Kalau ini 50 misalkan. Oke. Jadi kalau di report, dia langsung di sini nih ada 500, 105. Nih, jadi volumenya Bapak bisa lihat grading segala macam, cut and volumenya. Itu ceritanya. Jadi Ya, kita Pak. modelkan, dari model kita bisa ekstrak kuantitinya. Pertama kita create cut and fill volume tadi. Saya coba ulang kembali. Kemudian kita klik kiri aja ini untuk accept. Ini kalau sudah ada visualisasi, Bapak bisa lihat yang warna merah ini cut. Ini yang warna biru ini fill. Kira-kira gitu sih, Pak, kalau soal yang quantity. Kalau step by step-nya nanti tak bisa share filenya video untuk tuntunannya lah. Oke? Oke, Pak. Bayang, Pak. Nah, kita kan sudah coba cover tadi secara singkat ya soal yang Leader, ya. cut and fill. Nah, oke, integration untuk geotechnical tadi itu yang pakai open ground-nya kita ini, Pak, yang ini yang terbuka di sini. Jadi ada portal nih. Oke. Oke. Oh, harus refresh lagi nih. Bentar. Jadi kalau di sini kita geotechnical extension, open ground. Nah, ini open ground ini tadi. Ini di connection-nya ini kita tarik katanya. Kalau kita connection ini harus buka open ground bersamaan nggak, Pak? Atau nggak usah? Nggak usah. Yang penting Bapak punya akses ke cloud open ground-nya. Pastikan aja. Oke. Berarti di cloud ya, bukan di desktop file open ground-nya? Bukan. Harus di cloud. Tab as file-nya itu berarti di cloud, terus nanti ditarik dari cloud, dimasukin ke geotechnical extension ini ya? Yes. Oke. Jadi di sini Bapak bisa lihat, saya punya banyak project nih, banyak project. Kita bisa filter ini, cari yang saya udah bikin khusus untuk PLN. Ini PLN demo nih. Saya klik next. Apa yang terjadi sebenarnya, dia menarik data dari cloud. Dari open ground. Iya, dari open ground. Jadi kita streaming. Nah, di sini nih kelihatan nih apa aja yang mau diambil, field geological coordination-nya.
banyak jenisnya, locationsnya segala macam, status. Kalau ini lebih kepada ini sih, kalau Bapak technical engineer, oke lah. Saya random aja kasih ke Bapak ini. Apa yang mau kita, geological model, code, legend code-nya mungkin. Properti ini memang sudah template dari ininya ya, dari open ground-nya. Yes, jadi misalkan ini Pak, jadi ini, saya buka ke Bapak nih, contoh open ground ya. Ini open ground nih. Ya. Ada dua jenis, ada desktop, ada web. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak di web, ini formatnya seperti ini Pak. PLN. Ini project PLN. Bapak kemarin kan cuma kasih 2 ya. Borehole, iya. Tapi saya UPT tambahkan sama secara borehole. randomly sih. Di sini ada Oke. berbagai jenis borehole-nya. Oke. Tapi kalau kita bisa tambahkan data entry di sini Pak. Kalau di ini sekedar ini aja. Jadi kita bisa login lokasinya di mana aja, XYZ, latitude, longitude, kemudian baru drilling informasinya apa aja di depth berapa, nol berapa, apa informasinya, apakah dia tanah tanah lempung, silt segala macam lah. Oke. Jadi Berarti ini ini yang diinput oleh tim lapangan itu ya, bisa langsung diinput di lapangan ya Pak, informasi-informasi itu correct, ya? correct, Oke. correct. Oke. Jadi ini terkoneksi dengan aplikasi ininya, aplikasi lapangannya. Nah, Oke. ini kalau misalkan Bapak bisa lihat di sini. Di sini ini yang versi webnya, ini yang versi desktopnya. Desktop. Ya, jadi Oke. kalau saya cari PLN, project PLN yang saya sudah configure. Nah, ini PLN. Tujuannya sebenarnya ini biar semua data geotechnicalnya kita ini nggak kebuang kemana-mana di PDF, Pak. Betul Pak. Kadang-kadang kesulitan sih cari data Nah, ya, ini, kalau misalnya data kan borehole. secara ini kan harus ini lagi. Nah, quick look kita bisa ini borehole pertama nih. Jadi kita bisa print PDF-nya, model reportnya seperti apa. Ini saya tambahkan ke Bapak. Nah, ya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ini kan Bapak bisa lihat lokasi sih. Ini lokasinya zoom on map. Jadi mereka input pun sesuai dengan latitude longitude-nya tadi. Jadi kemarin tuh kan ada XYZ ya Iya. di tempat Bapak. Nah, di sini saya udah lihat Bapak lihat nih tinggal internet aja sih. Ya loading. Nah, ya, ini disesuai dengan di areanya Bapak sih. Dan nggak hanya cuma untuk apa soil investigation ini dari lapangan, untuk lab data pun kita bisa pakai di sini, Pak. Iya. Memang ada yang perlu ke lab dulu sih Pak. Atau ada yang sondir, kalau sondir kan langsung ada tuh, ada data sondir. Nah, ya, kalau yang tadi ini kan banyak kan sonder tadi. Iya betul. Iya. Jadi data yang di webnya tadi itu banyak kan data sonder. Itu ceritanya. Siap. Oke. Berarti kalau misalkan input di open ground, nanti di open ground itu bentuk akhirnya seperti apa Pak? Yang tadi model tabung silinder yang memanjang ke atas ya, vertikal ya? Iya. Itu produk dari open ground ya? Iya, sama seperti yang kemarin Bapak kirim kan ini lognya itu borehole log itu kan Iya. seperti itu. Oke. Oh jadi memang 3D langsung visualisasinya ada ya Pak ya? Iya, Borlognya itu kita ya? bisa ya. Iya. Jadi tempo hari kan Bapak ada kirim ini ya, di sini tuh ada laporan ya kalau nggak salah. Iya betul. Nah, itu Laporan. kita bisa create itu laporan itu. Jadi yang kalau boleh saya izin coba buka.
Dan itu nanti kita plotkan di layout kita dan divisualisasikan, diperlihatkan bersamaan dengan layout GI itu ya Pak ya? Benar sekali, Pak. Oke. Jadi ini kan Bapak ini ada Interesting. laporan dokumentasi Betul. pasal ini. Coba kita buka. Kemarin sempat saya lihat. Nah, yang seperti ini, Pak. Kon SPT ini, dah. Iya, betul. Nah, Grafik. kita bisa create yang seperti ini. Tinggal formatnya aja yang kita sesuaikan. Grafik data sondirnya. Termasuk grafiknya juga bisa ya Pak ya? Oh iya, grafiknya. Kita bisa create. Grafik. Saya punya video yang mungkin kalau ini mungkin agak ini ya. Tapi Kalau Pak di videonya ini aja Pak, di link kemarin pasti nanti saya iya. tonton Pak. Pasti Jadi nanti saya ini tonton. prosesnya dari open ground ini. Open ground Iya. kita bisa link up borehole. Kita bisa tarik ini yang real project kita di Australia sih. Jadi di Oke. Core Harbor kita tarik. Nah, jadi seperti ini nih, kita bisa bikin analisa layer geologisnya di sini. Oh. Oke, Ini jadi seperti awalnya ini. dari borlog juga ya Pak, awalnya dari. Yes, dari borehole-nya tadi kita itu. Step by step-nya Bapak bisa lihat nanti di Siap Pak. videonya tak. Dan ini kita bisa overlay dengan apa strukturnya kita. Jadi misalkan Bapak punya transmisi kan? Ya. Ya, kita kalau Bapak punya 3D modelnya, Bapak tinggal overlay aja. Gitu. Kayak kalau konteksnya di sini kan ada jalan jembatan sebenarnya di Australia ini. Dan mereka pengen tahu ini tiang jembatannya di area itu kondisi tanahnya seperti apa sih? Bapak bisa lihat di sini. Jadi mereka perlu adjust kan? Oh, harusnya kedalaman fondasinya diganti nih. Jenis fondasinya harus sampai ke tanah keras gitu. Jadi kita bisa adjust berdasarkan informasi dari borehole-nya kita tadi. Oke Pak. Karena kan selama ini kan kita menebak-nebak. Oh, ini saya desain fondasinya saya ini sampai kemana ini? Iya, Kan betul. nggak tahu kan layernya Paling berapa. satu-satu sih Pak, dibuka satu-satu per nomor tower Nah, lah ya. gitu. Tapi Per kalau nomor dengan tower ini ini kondisi tanahnya seperti apa, borlognya, oh dicocokkan dengan kondisi desainnya, udah cocok apa betul, belum gitu. Kalau ini kan sekaligus dalam satu yang sama terlihat ya Pak, betul. Jadi kita integrasi ke bisa sini. lihat overlay-nya. Gitu sih Pak ceritanya. Oke Pak. Ini saya bisa mengimajinasikan, mengaplikasikan ke tower sih Pak, yang barusan Memang visual barusan. ini sangat penting sih Pak. Sangat penting ya, balik lagi ke sip. Itu aja sih Pak. Kurasa hari ini nanti mungkin apa ya? Tadi video tadi aku share ke Bapak, kemudian yang peraturan BIM. Ya, Peraturan karena BIM-nya saya oh iya Pak, sampai sekalian minta tolong Pak, kalau boleh yang SKKNI itu Pak, SKKNI. yang buat BIM manager ya, Oh ya waktu minggu oke lalu tuh. oke, siap. Aku ini oke. Siap. Aku kasih ke Bapak. Dan ini Pak, mau tanya pandangan ini Pak untuk BEP sama EIR. EIR itu information requirement ya. E-nya itu apa ya Pak? Saya lupa lagi. Kalau IR-nya itu kan information requirement. Employer information requirement. Employer ya. Pemberi kerja ya. Benar, Nah, ini benar. bedanya BEP dengan EIR itu apa ya Pak ya? Oke, sini. Saya punya presentasi, Pak. Ini izin saya ini kayak memberi kuliah, tapi saya Singkat aja Pak, nggak apa-apa. ini tak BEP. Oke, jadi saya juga ada ngajar sebenarnya, ngajar kasih kuliah BIM di satu kampus lah. Oke. Jadi apa itu sih BIP sama EIR? Oke, kita bicara. Jadi EIR itu adalah isinya sebenarnya adalah apa yang kayak semacam dokumen persyarat, apa tujuannya yang memberikan yang disyaratkan oleh si
pemilik project. Jadi Bapak Oke. kalau misalkan mau suruh seseorang untuk konsultan gambar ini sesuatu, Bapak harus keluarin AER. Oke. Oke. Jadi konteksnya adalah Bapak dari owner AER. Oke. Ini kontraktor konsultan atau dari konsultan Bapak mau ke konsultan atau ini mereka AER. Oke. Jadi perintah kerja. Sedangkan BEP ini adalah jawaban daripada si konsultan yang menerima itu. Dia gimana cara menjawab AR itu. yes. Metodenya apa? Apa isinya BEP-nya? BEP-nya itu ada banyak informasi lah. Ini kayak semacam bagian dari dokumen kontrak. Oke. Ada perannya siapa aja orang yang bertanggung jawab. Jadi kita tentukan BIM goals-nya apa informasinya IT solution sampai misalkan ini informasi proyeknya apa, BIM use case-nya apa, BIM deliverable-nya apa. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh BP ya. Siapa yang bertanggung jawab kontaknya. Kemudian BIM tanggung jawabnya seperti apa. Jadi ada matriks nanti ini kerjanya siapa, tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita koordinasi, kita nggak bingung gitu loh. Saya tanyanya, misalkan BIM execution plan-nya belum diserahkan. Lu nggak perlu bukan ke koordinator BIM kau ini, tapi ke BIM project manager-nya. Manager. Ya, demikian juga kalau modelnya belum selesai. Nah, ini yang BIM uses-nya ini. BIM uses ini lebih kepada kayak deliverable-nya apa aja sih? Ada site modelnya, masingnya apa segala macam, ini segala macam. Ini dimasukin dalam BEP. Nah, kalau di BIM use case ini lebih kepada breakdown-nya. Breakdown-nya misalkan untuk desain konseptual, apa sih yang mereka akan lakukan? Mereka akan melakukan analisa site segala macam, dan ini terkait dengan nanti kalau misalkan kita bisa pakai dalam proses penagihan biasanya, Pak. Ya kan, dari progresnya kan, oh mereka sudah melakukan analisis ini berapa dihargai berapa persen sih effortnya yang terkait dengan si penagihan. Dan ini yang harus disetujui, disubmit oleh si kontraktor atau konsultan untuk ini. Dan di BEP itu biasanya baru muncul nih, lu mau pakai software apa? Kan di AR Bapak biasanya nggak tergantung ya, tapi biasanya AR itu masih general. Aku maunya site model. Lu mau kerjain pakai apa silakan. Nah, tapi mungkin Bapak bilang, oh harus pakai AFC, harus pakai DJN atau pakai DWG. Nah, di sini nanti si kontraktornya memberitahu, oke, untuk ini aku pakai software ini, bla 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 bla. Kenapa ini penting? Karena Bapak harus tahu, kalau misalkan dia pakai versi yang berbeda, kadang-kadang nggak bisa dibaca versi yang Bapak punya gitu. Dan itu harus tertulis. Oke. Nah, kalau sampai mereka menemukan juga apa aja ininya, biasanya di penawaran apa orang-orang konsultan biasanya mereka, oh ini saya pakai hardware segala macam, ini ada apa biaya lisensi ini segala macam untuk ini. Nah, itu bagian daripada BEP-nya. Tapi yang penting adalah soal bagaimana mereka memenuhi AER tadi, Pak. Jadi konteksnya adalah AER dari atas ke bawah, kalau BEP itu dari bawah ke atas, kalau secara hierarki project. Kira-kira clear ya, Pak ya? Clear. Oh, ternyata karena ada beberapa ini BEP sama AR sama aja gitu. Ada yang ngebitikan. Oh, yang awam lah gitu. Jadi saya belum komprehensif mengetahui pemahamannya. Enggak, Pak. Oke. Paham. Jadi kira-kira gitu, Pak ya. Siap. Oke, Pak Cukup, Widya, Pak Junior. senang sharing dengan Anda, Pak. Nanti terima kasih banyak, Pak. Update lah datanya. Banyak hari ini banyak sekali insightful buat saya, Pak. Terima kasih banyak ya. Maaf banyak tanya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Siap. Makasih, Pak ya. Oke, makasih banyak, Pak. Selamat sore, Pak Junior. Sehat-sehat ya. Ya.